Pada hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan tema Ready for the Unexpected. Siap untuk yang tidak terduga. Di dalam Amsal 31 ayat 25 dikatakan perempuan yang cakap itu pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Tertawa tentang hari depan. Di dalam Amsal 31 ayat 25 dalam terjemahan Amplified Bible dengan sangat baik diterjemahkan begini. Strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. She rejoices over the future, the later day or time to come, knowing that she and her family are in readiness for it. Keren sekali dikatakan bahwa wanita ini posisinya kuat dan aman. Dia bersuka cita tentang masa depan. Tahu bahwa dia dan keluarganya sangat siap untuk itu. Masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Masa depan bicara tentang hal-hal yang kita tidak ketahui. Hal-hal di masa depan yang tidak ada kepastian. Full of uncertainty. No one knows what the future holds. Nggak ada yang tahu apa yang akan datang dalam hidup kita. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kecuali Tuhan. Oleh karena itulah kita harus selalu hidup bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Seperti lagu yang berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Kalau Yesus tidak bangkit dan hidup, kita juga tidak punya harapan buat masa depan kita. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di dalam Matius 25 ayat yang pertama dikatakan begini. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mari perhatikan sampai di sini. Perbedaan di antara gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh adalah gadis-gadis yang bijaksana ini punya upaya lebih, extra effort. Keduanya, baik gadis-gadis bijaksana maupun gadis-gadis yang bodoh, mereka membawa pelita. Tetapi yang satu membawa minyak dalam buli-buli, yaitu yang bijaksana, sedangkan yang bodoh tidak membawa minyak dalam buli-buli, yaitu minyak cadangan untuk pelita mereka. Perbedaan di antara mereka hanya sedikit, yaitu extra effort, upaya lebih. Upaya lebih untuk apa? Upaya lebih untuk saat yang tidak terduga. Ready for the just in case. Kita dalam hidup ini harus selalu siap untuk menghadapi yang tidak terduga. Always be ready for the unexpected. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Karena itu kita harus selalu punya persiapan. Di dalam anggaran keuangan, ada di akhir dari anggaran itu kita selalu buat anggaran tidak terduga. Cadangan untuk pengeluaran yang unexpected, tidak terduga. Dalam hidup ini banyak orang-orang yang tidak punya persiapan untuk hal-hal yang tidak terduga. Padahal sekali lagi masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Kita harus selalu siap untuk hal-hal yang tidak terduga bisa saja terjadi dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak punya persiapan untuk itu. Sehingga akhirnya mereka menyesali keputusan-keputusan yang mereka buat. Orang terlalu berpikir pendek, bikin keputusan tanpa punya pemikiran bahwa akan ada akibat yang tidak terduga. Makanya kita selalu bilang, be ready for the worst. Siaplah untuk yang terburuk. Contoh, saya mau bilang gini, menikah itu tidak seindah kisah Cinderella. Tapi banyak orang yang lupa
for the unexpected things. Makanya mereka kecewa dengan keputusan mereka. Di masa sulit, orang tuh akan cenderung menyelamatkan dirinya masing-masing. Dalam Matius 25 ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Dengar baik, ketika the unexpected days come, ketika hal-hal yang tidak terduga itu datang dalam hidup kita, datang masa-masa sulit, orang akan cenderung menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan di pesawat terbang diajarkan ketika pesawat mulai lapisan oksigen dalam pesawat mulai menurun, orang dewasa harus mengenakan maskernya dulu, masker oksigennya baru menolong anaknya. Di masa sulit orang akan cenderung menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Oleh karena itu di dalam Matius 25 ayat 13, di dalam kisah gadis bijaksana dan gadis bodoh, di akhir dari perikopnya dikatakan begini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita harus selalu stay alert. Kita nggak tahu kapan akan datang saat itu. Always be ready for the unexpected days. Do our best and be prepared for the worst. Do our best and be prepared for the worst. Amsal 31 ayat 25 tadi dikatakan dalam terjemahan Amplified Bible, she rejoices over the future. Dia bersuka cita tentang masa depan. Tahu bahwa dia dan keluarganya sangat siap untuk itu. Kita harus selalu siap menghadapi apapun yang mungkin datang dalam hidup kita. Ada pepatah yang berkata, rajin pangkal kaya. Dalam Amsal 30 ayat 25, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Dikatakan semut itu bangsa yang tidak kuat, tetapi mereka menyediakan makanannya di musim panas. Mereka siap menghadapi musim dingin. Kesiapan kita menghadapi masa sulit bukan soal besar atau kecilnya pendapatan kita, tetapi tentang seberapa rajin kita berusaha dalam bekerja dan seberapa bijak kita mengelola. Ketika masa-masa sulit itu datang, kita sudah siap. Mau penghasilan sebesar apapun, kalau kita tidak pandai-pandai mengelola, kita akan kehabisan juga. Bijaksanalah dalam mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Amsal 6 ayat 6 dikatakan begini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Di ayat ke-8 dikatakan bahwa semut-semut itu menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Di dalam hidup ini segala sesuatu ada masanya. Ketika musim panas mereka bekerja giat. Bahkan dikatakan meskipun tidak ada pemimpin, tidak ada pengatur, tidak ada penguasa, semut-semut ini hebat sekali bisa memimpin dirinya sendiri, bekerja keras di musim panas dan mengumpulkan makanan di waktu panen supaya mereka siap menghadapi musim dingin di mana mereka tidak bisa lagi mengumpulkan. Bijaksanalah dalam mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Ibu-ibu, para wanita, dengar baik. Selama masih ada yang mengumpulkan, yang menerima jangan malah menghabiskan. Mumpung suami masih sehat dan kuat, istri yang bijak jangan hanyut dalam kemewahan.
Tiap kali dapat uang dari suami, jangan dihabiskan hanya untuk kemewahan, foya-foya, menikmati hidup, belanja terus, gesek kartu kredit terus, beli barang mewah terus. Dengar baik, pandai-pandailah mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Mumpung suami Anda masih sehat, mumpung suami Anda masih kuat, yang menerima harus pandai mengelola. Siapa yang tahu umur manusia? Amsal 14 ayat yang pertama berkata, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Sayang sekali banyak wanita yang ketika suaminya masih sehat dan menghasilkan uang yang banyak, mereka terlalu hanyut dalam kemewahan dan lupa untuk mengelola dan tidak mengerti apa-apa tentang pekerjaan suaminya. Dan ketika hari itu datang, yaitu hari di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Umur manusia siapa yang tahu? Ketika suaminya dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, mereka kelimpungan. Ada seorang istri yang masih sangat muda. Suaminya seorang kontraktor IT yang luar biasa. Suaminya luar biasa berkarya dan menghasilkan uang yang begitu banyak. Tetapi sangat disayangkan istrinya nggak tahu apa-apa tentang pekerjaan suaminya. Dan kemudian suatu hari suaminya terkena serangan jantung dan suaminya meninggal saat itu. Proyek-proyek suami yang masih berjalan terhenti seketika. Bahkan istrinya nggak tahu apa-apa tentang pekerjaan suaminya. Apa yang terjadi? Terpaksa jual aset sana sini untuk bertahan hidup. Untuk membesarkan anak-anaknya. Oleh karena itu, ini jadi pelajaran penting sebagai wanita. Kita harus bangkit di masa sulit. Pandai-pandailah mengatur, mengelola, dan yang paling penting, mengerti kata cukup. Dalam Amsal 31 ayat yang 10, dikatakan istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wow. Kenapa dikatakan hati suaminya percaya kepadanya dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan? Berarti begini, suaminya bekerja keras, istrinya jadi bendahara. Suaminya yang mengusahakan, istrinya yang jadi menteri keuangan. Suaminya menitipkan uang kepada istrinya dan ternyata istrinya ini pandai mengelola, itu yang membuat hati suaminya percaya kepadanya. Dan dia tidak kekurangan keuntungan, artinya apa yang diberikan oleh suaminya tidak dihabiskan. Beberapa wanita curhat sama saya bahwa suaminya tidak pernah memberitahu berapa besar penghasilannya, bahkan suaminya yang ngatur uang, yang pegang uang, dan istri gak pernah dikasih apa-apa, dan istri cuma dikasih uang belanja pas-pasan. Jawabannya sederhana. Apakah sebagai istri Anda telah membuktikan bahwa Anda pandai mengelola? Dengar, ayat ini berkata, Amsal 31 ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Berarti kita sebagai istri harus pandai mengelola. Jangan sampai apa yang diberikan oleh suami kita habiskan untuk foya-foya. Dan itu yang membuat hati suami percaya kepada kita. Dikatakan dalam Amsal 31 ayat 15, wanita yang cakap ini dia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan.
pada malam hari pelitanya tidak padam. Mari belajar dari wanita yang cakap di dalam Amsal 31 ini, bahwa wanita ini adalah wanita yang sangat rajin mengurus rumah tangganya. Dan yang kedua, wanita ini pandai mengatur pegawai-pegawainya. Good management skill. Dan yang luar biasa, dia menginvestasikan uang yang dipercayakan oleh suaminya untuk membeli sebuah ladang, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanami. Berarti pintar sekali dia menginvestasikan uang itu dan mengupayakannya, mengusahakannya. Dikatakan bahwa ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Saya percaya bahwa seorang istri harus belajar mendampingi suami dalam usahanya. Minimal support istri itu dalam pengelolaan uang dalam rumah tangga. Supaya bila hari yang tidak terduga itu datang, istrinya dapat meneruskan usaha suaminya. Wanita yang bijak itu pandai mengelola apa yang dipercayakan oleh suaminya. Malam hari dikatakan pelitanya tidak padam. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Malam hari bicara soal hari-hari kesedihan. The darkness, the dark days, ketika kegelapan datang, masa-masa kekelaman, saat-saat kehilangan, pelitanya tidak padam. Dia punya minyak cadangan, siap menghadapi yang terburuk sekalipun. Kita harus selalu siap menghadapi masa depan. Banyak istri yang malah menjadi penolong di saat usaha-usaha suami-suaminya terpuruk. Tabungan istri malah jadi modal untuk suami mereka bekerja dan juga menopang hidup mereka di masa sulit. Saya banyak dengar kesaksian bagaimana istri-istri yang pandai mengelola sangat berjasa ketika suaminya kehilangan usaha, kehilangan pekerjaan. Justru tabungan istri yang menyelamatkan keluarga. Untuk modal suami bekerja dan untuk menopang hidup mereka di masa-masa sulit. Istri-istri harus bangkit di masa sulit. Banyak wanita-wanita yang tadinya wanita karir, tapi ketika mereka dirumahkan, mereka tidak lagi bisa bekerja. Gaji mulai sudah di stop dari perusahaan. Mereka tidak habis akal, mereka langsung berubah alih profesi menjadi jualan makanan online. Demi apa? Demi menolong suaminya. Demi menopang keluarganya. Wanita-wanita yang cakap tidak khawatir menghadapi masa sulit. Justru wanita yang cakap itu bangkit di masa sulit. Sebaliknya, istri-istri perongrong pasti akan meninggalkan suaminya di masa sulit. Saya mau ingatkan bahwa musibah itu datang dalam hidup selalu tiba-tiba. Karena itu kita harus selalu siap sedia. Jadilah wanita yang bijak, yang mau melakukan lebih, melakukan upaya lebih, supaya kita punya cadangan untuk masa-masa yang tidak terduga. Extra effort for the just in case. Saya setiap kali Jojo titipkan uang kepada saya pastikan ada sebagian yang saya tabung. Secara diam-diam saya investasikan, saya tabungkan. Wanita sebagai penolong teruji justru di masa sulit. Ketika kita diberkati Tuhan, jangan lupa untuk pandai-pandai mengelola di masa kelimpahan. Jangan sampai semua berkat yang Tuhan percayakan, yang suami kita percayakan, kita habiskan. Wanita yang bijaksana tahu mengelola keuangan. Jangan sampai kita lupa bahwa sebagai penolong, kita justru yang harus menguatkan pasangan kita di masa sulit.
Banyak istri yang tidak mau mengerti ketika suaminya mulai kehilangan penghasilan. Mereka malah marah. Saya bilang sama Jojo begini, Anda tahu bahwa kami hidup dari khotbah. Dan ketika COVID-19 terjadi, kami stay at home, kami nggak bisa lagi pelayanan, otomatis income kami berhenti. Saya bilang gini sama suami saya, Jo, meskipun semua serba sedikit, saya lebih senang kamu ada di rumah hari ini. Karena biasanya kamu jarang di rumah, kita susah untuk punya mesbah keluarga. Saya lebih senang penghasilan lebih sedikit, tapi Jojo dekat dengan kami di rumah. Saya percaya kata-kata itu menghibur suami saya. Karena saya tahu sebagai laki-laki pasti sangat tertekan sekali ketika dia kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, sementara beban sebagai kepala rumah tangga itu ada di pundak suami kita. Ini saatnya para wanita bangkit di masa sulit. Kuatkan hati suamimu, biar dia bersemangat untuk bangkit kembali. Berikan kata-kata yang encourage, kata-kata yang membangun. Jangan malah melemahkan. Anda stres karena uang berkurang, suamimu lebih stres lagi. Coba pikirkan apa yang bisa Anda lakukan di masa sulit ini. Saya melihat teman-teman saya di kanan kiri saya luar biasa menopang suaminya. Berjualan donat, berjualan bolu kukus, kelepon, sate babi, macam-macam. Oh my God, terharu lihat bagaimana wanita-wanita yang teruji di masa sulit, mereka setia pada pasangannya dan justru mereka bangkit di masa sulit. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Milikilah pengharapan yang tidak pernah putus di dalam Tuhan. Percayalah bahwa penyediaan dari Tuhan itu datang tepat waktu. Jangan hilang kesatuan karena kesulitan. Tapi justru bergandengan tangan kita menghadap Tuhan yang sanggup memberkati kita. Jauh melebihi apa yang kita pernah pikirkan maupun doakan. Saya sama Jojo saat ini benar-benar hanya hidup mengandalkan Tuhan. Kami berdoa sekeluarga setiap malam. Dan kami tercengang-cengang melihat pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan juga memelihara hidup Anda semua. Sekiranya perlindungan Tuhan sempurna dan Tuhan mencukupi semua yang Anda butuhkan di masa sulit. Saya percaya orang benar itu nggak pernah ditinggalkan dan anak cucunya nggak pernah meminta-minta roti.